Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Holisun Niam dengan NIM 240605110208, kelas Web Programming D yang diampu oleh Bapak Ala Syauki MKOM. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil UTS saya, yaitu berupa aplikasi Sistem Manajemen Blok atau CMS, Content Management System, yang dibangun menggunakan PHP, MySQL, dan JavaScript. Baik, kita langsung saja masuk ke demonstrasinya. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi. Pada bagian atas itu terdapat header yang menampilkan nama aplikasi, yaitu System Management Block atau CMS, Content Management System. Pada bagian sebelah kiri itu terdapat bilah sidebar navigasi dengan tiga menu utama, yaitu kelola penulis, kelola artikel, dan kelola kategori. Nah, seluruh operasi pada aplikasi ini berjalan secara asinkronus menggunakan Fetch API sehingga tidak ada reload halaman. Nah, menu pertama adalah kelola penulis. Di sini ditampilkan data penulis dalam format tabel dengan yang memuat kolom foto, nama, username, password, dan aksi. Nah, di sini password ditampilkan dalam bentuk sensor karena sudah dienkripsi menggunakan decrypt di database. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan penulis baru dengan klik tombol tambah penulis. Kemudian kita isi nama depannya, misalnya Ahmad, kemudian nama belakangnya Akbar. Nah, untuk username-nya juga menyesuaikan dengan nama depan dan belakangnya. Nah, untuk passwordnya ini terserah. Nah, pada kali ini untuk foto profilnya saya kosongkan terlebih dahulu, karena nanti secara otomatis akan mengambil foto default yang sudah diisi sebelumnya. Nah, kita klik simpan data. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik tambah penulis lagi, tapi kali ini nanti saya akan tambahkan dengan foto profil. Kita pilih namanya, misalnya namanya Ahmad, nama belakangnya misalnya itu. Passwordnya kita isi. Untuk foto ini kita tambahkan, misalnya kita isi foto ini. Nah, kita klik simpan. Nah, jadi secara otomatis nanti di kolom foto itu akan menampilkan foto yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk fitur edit, kita klik tombol edit pada salah satu kolom di sini. Misalnya kita klik edit yang ini aja. Nah, misalnya di sini kita ubah nama depannya. Misalnya, oke. Kita klik username juga, kita ubah. Misalnya untuk foto profilnya, misalnya kita nggak mau dirubah, kita kosongkan saja, kita klik simpan perubahan. Nah, jadi nanti secara otomatis akan berubah di sini. Maksudnya untuk fitur hapus itu kita klik tombol hapus, maka akan muncul konfirmasi. Nah, seperti ini. Lalu kita klik ya hapus, jadi secara otomatis data dari penulis tadi akan terhapus. Namun jika penulis ini sudah memiliki artikel, maka data tidak bisa dihapus dan akan muncul pesan peringatan. Contohnya seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya isi data artikelnya. Jadi kita coba klik hapus, dan coba klik ya. Nah, ini tidak bisa dihapus dan akan muncul pesan peringatan seperti ini tadi. Oke. Selanjutnya menu kedua yaitu adalah kelola kategori. Nah, tapi di sini saya jelaskan untuk memudahkan kita nanti dalam mengisi kategori,
Jadi sebaiknya kita masuk ke menu kelola kategori terlebih dahulu. Jadi kita isi data dari kategori artikelnya dulu. Nah, untuk menu ini itu ditampilkan data artikel dengan kolom nama kategori, keterangan, dan aksi. Nah, jadi saya akan menambahkan kategorinya terlebih dahulu. Misalnya nama kategorinya di sini kita isi berita. Apa ya? Berita viral terkini. Oke, ya. Kita klik simpan data. Nanti akan muncul datanya di sini. Nah, untuk hapus sama dengan editnya itu sama dengan data dari kelola penulis tadi, sama dengan ini. Nah, kita masuk ke kelola artikelnya tadi. Di sini ditampilkan data artikel dengan kolom gambar, judul, kategori, penulis, tanggal, dan aksi. Nah, tanggal di sini itu diisi secara otomatis dari server menggunakan PHP dengan format hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam sesuai dengan zona waktu aslinya Jakarta. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan artikel baru. Kita klik judulnya, misalnya ini ya, IND Hot News. Oke, kita pilih penulisnya Ahmad Akbar. Nah, untuk kategori ini kita pilih berita. Isi artikel kita isi misalnya berita lagi viral itu ya ini aja, kucing project kicau mania. Oke, nah untuk gambarnya kita pilih ini namanya masih double. Oke, kita pilih. Nah, ini pilih gambarnya, kemudian kita klik simpan data. Nah, secara otomatis nanti akan muncul datanya seperti ini. Oke, di sini untuk yang edit sama dengan hapus itu juga sama dengan fitur yang dikelola penulis dan kelola artikel tadi. Namun untuk hapus di sini kalau kita konfirmasi saat artikel dihapus itu file gambarnya juga otomatis terhapus dari servernya nanti. Di sini kan gambar itu disimpan dalam folder upload. Nah, jadi kalau kita hapus itu nanti juga secara otomatis akan terhapus dari folder upload ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sisi keamanan aplikasi. Kita buka PHP MyAdmin. Nah, kemudian kita pilih database ddblog yang sudah kita buat. Kemudian kita buka tabel penulis. Kemudian di sini itu terlihat kolom password itu disimpan dalam bentuk hash decrypt, bukan teks biasa. Nah, kita klik lagi dbblog. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari tabelnya. Nah, jadi struktur dari tabelnya itu ini. Sebentar saya rapikan terlebih dahulu. Ya, ini. Oke, nah kurang lebih strukturnya seperti ini. Jadi tabel yang ditampilkan, yang digunakan yaitu tabel artikel, kategori artikel, dan penulis. Nah, jadi tabel artikel ini itu berrelasi ke tabel penulis dan tabel kategori artikel melalui foreign key. Nah, kita masuk ke kodenya itu untuk keamanan folder upload. Ya, setiap folder upload, ini ada dua kan, uploadnya itu menggunakan dilindungi oleh file htt.access. Nah, di sini itu dilindungi oleh file .httaccess yang memblokir eksekusi file PHP sehingga tidak bisa dieksploitasi. Jadi itu fungsinya dari file .httaccess ini. Nah, ini foto yang sudah kita tambahkan tadi, jadi akan muncul di sini nantinya. Untuk struktur folder proyeknya itu
terdapat satu file index PHP yang sebagai halaman utama. Jadi ini untuk program kode dari file index PHP-nya. Nah, kemudian di sini ada juga file koneksi.php. Ini berfungsi untuk koneksi ke database-nya. Nah, jadi kodenya seperti ini. Nah, dan juga file-file PHP terpisah untuk setiap operasi CRUD masing-masing modul. Nah, jadi file ini CRUD-nya untuk masing-masing modul, dan dua folder offload tadi itu untuk menyimpan foto penulis dan gambar dari aktif player. Nah, itu ini kan foto defaultnya, dan ini yang foto yang kita tambahkan tadi contohnya seperti ini. Nah, oke. Jadi mungkin untuk demonstrasi aplikasi sistem manajemen blok kali ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.